Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua DKM Mushola Nurul Islam Bapak Radityo, yang kami hormati Ketua RW 08 yang mungkin belum hadir atau mungkin yang mewakili, dan yang kami hormati Bapak Ketua RT, yang kami hormati Bapak Ustadz, para guru-guru kami, para tokoh masyarakat, dan tentu yang kami banggakan seluruh jamaah Mushola Nurul Islam. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat untuk kita, di antara nikmat iman, nikmat Islam, dan tak kalah penting nikmat sehat dan waktu luang. Salam serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasul pilihan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk selanjutnya langsung saja presentasi dari Ketua DKM Mushola Nurul Islam kepada Bapak Radityo. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik jangan berisik ya, diperhatikan ya. Jadi ini saya berharap setelah selesai presentasi semua paham, semua mengerti, bila selesai kita makan-makan ya, jangan terlalu banyak diskusi. Ini kita untuk sholat. Sholat adalah hal terpenting dalam hidup ini untuk bekal kita di akhirat. Kalau untuk sholat itu sudah tidak kita pentingkan, lalu apa yang penting di dunia ini? Ya, baik. Pak Ewe di sini, Pak Ewe. Belum saya Pak Ewe. Saya berdiri di belakang Pak Ewe saja. Jamaah Mushola Nurul Islam yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah semua. Malam ini saya mengundang Bapak Ibu semua, baik Pak RW, Dewan Suro, Pak RT, dan seluruh jamaah, semua peserta ibu dan adik semua, untuk mendengarkan dan memperhatikan apa yang ingin saya sampaikan, dan tolong diingat ya. Pertama, kita saat ini sudah luar biasa jamaahnya, sudah 500 orang tiap kali sholat jamaah. Artinya saat ini kita butuh tempat yang lebih luas untuk menaungi ibu-ibu, karena ibu-ibu sholatnya di lapangan terkadang banyak godaannya Pak. Ada tai kucing, ada bangkai tikus ya Bu ya, bener Bu? Ada hujan, itu kalau udah hujan itu hitungannya ibu udah meleset itu Pak. Yang harusnya sebulan 30 hari jadi sebulan pada 20 hari, ya sebulan itu hujan. Jadi supaya hitungannya tidak meleset, kita akan coba bangunkan untuk ibu-ibu tempat yang lebih layak, yang bisa membuat ibu-ibu lebih khusyuk dalam beribadah, dan tentunya tidak khawatir akan adanya binatang-binatang yang mungkin agak kecil lah, itu kalau bisa itu kaki 1000 segala macam. Atas keprihatinan itulah saya sebagai Ketua DKM mengurus persuratan dari mulai tingkat musola sampai ke kelurahan, bahkan juga ke Departemen Agama. Jadi sekedar informasi Bapak Ibu, Nurul Islam adalah musola paling lengkap dokumennya di pemerintahan ya. Jadi untuk saat ini sudah tidak bisa lagi macam-macam dengan musola. Kalau ada upaya-upaya yang tidak sesuai dengan ADART, terus mudah melanggar hukum, negara bisa ikut turun memfasilitasi. Sebagai informasi Bapak Ibu sekalian, kita sudah punya namanya nomor induk musola.
Nomor induk musola ini mungkin boleh dicatat, bisa dicek di SIMAS, Sistem Informasi Masjid. Memang namanya Sistem Informasi Masjid, tapi di situ ada musola dan masjid. Kita milih musola karena di sini sudah ada masjid, jadi kita tetap musola saja. Yang penting fungsinya sama-sama untuk sholat berjamaah. Toh juga bapak-bapak di sini yang sholat tahiyat juga tahiyatul masjid kan dari tahiyatul musola kan? Iya, jadi nggak ada masalah. Biarkan nama, biarkan terus seperti ini, ditulis seperti ini, tapi di hati bapak-bapak ini adalah tempat sholat kita, ya. Ini nomornya boleh dicatat 02.4.13.13.08.0001, ya. Boleh dicek di SIMAS. Ini sudah legal, ya. Sudah legal, sudah terdaftar di Kementerian Agama. Dan di KUA kita direkomendasikan untuk mengurus izin mendirikan bangunan, mengurus izin mendirikan bangunan. Mungkin perlu dibantu saja. Izin mendirikan bangunan ada rekomendasinya. Rekomendasinya sekarang kita pegang itu dari kantor urusan agama. Begitu juga dengan surat keterangannya. Artinya secara legalitas kita sudah sangat kuat bahwa kita adalah musola yang sudah diakui oleh negara dan tentunya diakui oleh jamaahnya. Jadi kalau masih ada yang tidak mengakui, ya mohon maaf, siapa saudara? Negara saja mengakui, masa sudah tidak mengakui? Ya, itu yang paling penting. Kemudian untuk lebih menguatkan lagi, kita urus juga di kelurahan. Dan Pak Lurah, ini Pak Lurahnya kita semua, Bu. Udah nggak ada 0102 lagi. Pak Lurahnya kita semua, pemimpinnya kita semua memberikan rekomendasi, memberikan rekomendasi untuk pembangunan musola seluas mana? Dengan lebar 17 meter dan panjang 52,3 meter. Artinya dari ujung depan rumahnya Pak Yudiawan sampai ke pos sana sampai pinggir kali itu 52,3 meter. 17 meternya adalah dari got sampai batas antara musola dengan lapangan, ya. Negara sudah mengakui, jamaah sudah ada di hati bahwa ini musola kita, ya. Maka dari itu sebenarnya kegiatan ini bukanlah diskusi, perlu dicatat, bukan diskusi. Kenapa? Karena sudah kita pegang semua administrasinya. Jadi ketika ini menjadi sebuah perkumpulan, itu bukan kita meminta pendapat, meminta persetujuan, bukan. Semua harus setuju. Karena negara sudah hadir di tengah-tengah kita. Ya, kalau tidak tunduk pada negara, mau tunduk sama siapa? Ya, kalau saya sebenarnya ini kalau mau misalnya tidak pakai unggu-unggu, kita bisa menggempur itu sampai lapangan, kita selesaikan tanpa permisi. Itu catatannya, hanya pemberitahuan. Kita akan mengerjakan musola untuk kegiatan sholat berjamaah. Kenapa? Satu, sholat adalah hal terpenting di dunia ini. Kalau sholat tidak jadi penting, lalu apa yang penting di dunia ini? Ya. Yang kedua, kita sudah ada backup dari negara dan jamaah musola juga mengharapkan perluasan itu. Ya, jadi Bapak Ibu semua, ini ada dana, ini juga dukungan dari RT segala macam, nggak perlu kita sampaikan kalau sudah pernah. Ini ada dana, jadi bangunan tetap, ini yang sekarang Bapak tempati ini tidak akan saya rubah, ya, karena bagaimanapun saya masih masih memelihara situs lah istilahnya. Situs bahwa ini adalah peninggalan dari, maksudnya nggak peninggalan, soalnya itu masih ada ya. Jadi ini adalah jerih payah dari pendahulu-pendahulu kita yang dengan kekuatan dan tenaga sampai terbangunlah musola ini dengan berbagai problematiknya. Memang dakwah itu begitu, Pak. Kalau dakwah itu memang begitu. Kalau kita mau dakwah itu begitu. Godaannya masih ada, cobanya masih ada. Tapi insya Allah kalau kita menerima cobaan itu, kita berbaik sama Allah, maka Allah akan menunjukkan jalan keluarnya. Maka Allah akan memberikan solusinya, ya, bagus semua. Nah, di lapangan ini yang masih saya sisakan tidak akan kita renovasi adalah pos ronda itu yang bentuk 6. Bahwa ibu bisa lihat itu belakang
itu tetap akan kita rawat. Kenapa? Karena piring saya itu nanti akan kita naikkan ke atas, kita jadikan suro. Jadi di bawah pejabat nongkrong, di atas ada toanya, supaya kopinya juga berarti ketika azan. Ya. Untuk lapangannya, nah ini lapangan ini nih. Ini yang sempat kemudian menjadi problem. Lapangannya ini akan kita jadikan kamar mandi khusus perempuan. Ya Bu, Bu. Nanti di belakang ada kamar mandi perempuan, supaya ibu kalau mau ke toilet, mau wudhu tidak perlu melewati barisan laki-laki. Ya, karena ibu di belakang itu tarik semua Bu. Takutnya bapak di sini ada yang tertarik, jadi mendingan kita pisah. Ya, khusus perempuan di belakang. Ya, itu panggung itu nanti kita jadikan tempat wudhu dan toilet tanpa kloset, hanya untuk buang yang kecil, bukan untuk buang yang besar. Ya, Pak Agustino dan Pak Agustino. Nanti parkir Pak Agustino juga karena termasuk, ya mohon maaf, nanti kita sampaikan bahwa ini bagian dari pintu masuknya Nuris. Jadi yang parkir di sana Pak Agustino, nanti akan kita datangi, kita sampaikan bahwa musola membutuhkan ini, dan insya Allah beliau akan legowo. Beliau sudah pernah menyampaikan bahwa kalau memang dibutuhkan kita siap menjalankan kembali ke warga. Nah, terkait dengan masalah panggung itu, kemarin saya diskusi dengan Pak RT ya, itu ada problem, yaitu warga RT 10 sudah mengeluarkan biaya untuk perbaikan panggung, karena dulu di situ jadi sarang tikus dan sarang ular. Betul Bu? Betul Pak? Ya, itu betul. Jadi memang kita juga melihat itu. Ya, untuk masalah itu, masalah panggung itu kemarin disebutkan angka 12 sampai 15 juta. Untuk kompensasi itu Pak Anang, Nurul Islam siap untuk mengganti angka itu dengan catatan tidak dikembalikan kepada kas RT, tapi RT 10 menyumbangkan ke Nurul Islam untuk pembangunan tempat sholat itu. Jadi duit itu tetap untuk musola, dan insya Allah ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah menyumbang untuk panggung dicatat oleh Allah sebagai amal jariah untuk pembangunan musola, dan itu akan bapak ibu panen di akhirat nanti hari kiamat. Jadi setelah ini saya berharap tidak ada lagi polemik, tidak ada lagi di belakang menyampaikan bahwa ini itu segala macam. Yang di sini ini adalah masuk plannya. Setelah ini tutup, nanti akan kita bikin tim panitia pembangunan. Akan kita minta untuk buat desainnya seperti apa supaya ini menjadi bagus, berkelas, dan yang paling penting tidak bocor. Gitu. Jadi kalau soalnya tenang, tidak hujan, tidak kena air, segala macam. Jadi nanti akan kita buat desainnya, akan kita mungkin konsultan segala macam kita undang untuk membuat pembangunan yang sebelah sana. Ya. Memang ada beberapa masukan bahwa kenapa tidak sebaiknya ditingkat. Ini langsung sampaikan aja, sudah saya ngomong, sudah tidak ada lagi tanggapan, batahan, besok tempur, selesai, ini gitu, ya. Kenapa tidak ditingkat? Mohon maaf, sekali lagi saya mohon maaf, Pak Afudin, saya mohon maaf sekali lagi, Al-Muhajirin ditingkat. Tapi apakah kita pernah lihat pada suatu waktu ada jemaah di atas? Kita semakin tua Pak, umur kita semakin tua, umur kita semakin merokok. Apalagi asam urat. Jadi untuk opsi tingkat kita bisa pilih. Kenapa? Karena semakin biaya besar, juga tidak efektif bagi jemaah laki-laki maupun perempuan yang sudah tua. Kalaupun untuk anak-anak juga kasihan yang sebagainya. Jadi selagi kita mempunyai tanah yang luas, kenapa tidak kita gunakan tanah itu untuk kepentingan umat? Nah, setelah ini boleh dicatat Bu ya, Ibu. Di situ juga ada ibu saya, ada emak saya, ibu kandung dan yang ngasuh saya. Bisa satu bisa jadi saksi. Setelah ini selesai, dengan izin Allah berikan rezeki yang lebih, kita bereskan lapangan ini dari sana, dari timur ke barat. Kita kasih lampu terang, pokoknya kita buat tempat ini RW8 ini menjadi tempat paling nyaman buat anak-anak, tempat paling nyaman buat bapak-bapak, supaya anak-anak muda kita terlepas dari gadget.
terlepas dari HP, ya. Tadi Bapak Ibu bisa lihat anak-anak itu bisa bermain bareng di sana tanpa mempertimbangkan saya RT berapa, RT di mana, RT apa. Tapi saya adalah umat Islam, saya jemaah Nurul. Jadi adanya sekarang mengatakan bahwa itu lama RT 1, itu lama RT 10, itu lama RT 9 itu karena dari awal kita yang tua-tua tidak pernah mau bergabung untuk bersama. Ya, saya ulangi, karena kita yang tua-tua tidak pernah mau bergabung untuk bersama, bersatu membangun RW 8. Jadi disinilah cikal bakalnya. Kenapa setiap pembangunan selalu ada hambatan? Karena kita tidak transisi. Kita selalu berpikir bahwa kita membangun itu dengan harmoni. Padahal kalau kita membangun harmoni itu berarti tidak ada idealnya. Justru malah kita dilakukan adalah ketika kita membangun dengan masalah, itulah yang akan membuat kita menjadi kuat. Maka dari itu kalau ada orang bermasalah, wajar. Kita punya solusinya, Allah akan berikan solusi. Ya, solusinya itu dari Allah. Nah, setelah itu Bapak semua lihat dari mulai rekomendasi KUA, surat keterangan dari KUA bahwa ini adalah musola terdaftar di Kementerian Agama. Ini juga rekomendasi untuk pengurusan izin pendirian bangunan, ya. Terus kemudian terdaftar di sistem informasi masjid, dan terakhir Palurah kita, bukan lurahnya 01, bukan juga lurahnya 02, lurah kita, ya. Tidak ada lagi cerita itu di sini, sudah habis cerita itu. Lurah kita merekomendasikan untuk pembangunan perluasan musola, ya. Jadi dokumen clear, denah sudah saya ceritakan. Sekarang saya tanya, masih adakah yang menentang pembangunan itu? Angkat tangan. Saya kasih kesempatan untuk ngomong. Ayo, Bu, ada yang menentang Bu? Bu, Bapak-bapak, ada yang mau ngasih masukan atau tentang? Ayo angkat tangan. Saya kasih mic-nya, direkam Asep, biar kita tahu apa alasannya. Ya, solusi sudah saya sampaikan, semua sudah saya akomodir. Kalau masih tentang, kira-kira apa yang pantas untuk beliau? Selain doa yang terbaik agar insaf dan sadar, semoga mendapat hidayah. Ya, oke, saya itu sampai 3. Kalau tidak ada kita tutup, kita makan-makan. Minggu depan saya tunjuk ketua panitia, kita gempur itu lapangan. Saya pulang haji, selesai itu lapangan. Ya, itu dia. Amin. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Udah. Oke, ya. Saya hitung sampai 3. Barangkali ada yang mau ngasih masukan atau mau cerita atau menentang. 1. Ayo kita bareng-bareng. 2. 3. Bil. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bawa keluar aja Pak, bawa keluar. Sini kebanyakan. Enggak, ke situ. Ke situ. Pak Iwan.
ke situ Pewan, ke situ, ke pinggir. Ke pinggir ke sini. Maaf. Belum ke sana. Nah. Sallallahu alaihi wasallam.